Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Raka Fitri dengan NIM 171562501 dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A. Kali ini saya akan menuntaskan tugas ulangan tengah semester dengan mengampu mata kuliah aplikasi komputer dan bisnis dengan dosen mengampu Ibu Sri Widi Lestari, SPD MPD, untuk mengajar dengan media ajar PPT interaktif. Selamat menyaksikan. Kita akan belajar yang namanya Introduce to Accounting. Jadi ini merupakan pengenalan awal dari apa sih akuntansi itu. Nah, oke, di sini selamat datang di pembelajaran interaktif. Jadi di sini PPT-nya bakalan kayak main game gitu. So, have fun. Nah, di sini ada salah satu quotes dari pahlawan kita itu Tan Malaka. Itu tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Quotes by Tan Malaka. Oke, lanjut. Ini eh, kita masuk ke menu utama. Di sini ada tujuan pembelajaran, materi, nanti ada latihan soal atau kuis. By the way, ini nanti yang jawab bisa dapat reward dari gue ya. Terus ada video pembelajaran sama kesimpulan dan profil. Kita next dulu di tujuan pembelajaran. Yang pertama itu adalah memahami definisi dan peran penting akuntansi dalam sebuah bisnis. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis akun dalam akuntansi secara umum. Yang ketiga, menguasai konsep dasar persamaan dasar akuntansi. Dan yang terakhir, memahami siklus akuntansi dan analisis transaksi akuntansi. Jadi ini masih dasar-dasarnya aja ya teman-teman. Jangan takut, jangan panik. Ini masih gampang. Di on mic, siapa yang mau jawab? Ngitung pakai buku besar, Cikgu. Betul banget. Itu juga termasuk ya. Jadi itu ada di dalam proses siklus akuntansinya. Kita langsung aja next. Nah, di sini ada definisi dan peran. Jadi, apa sih akuntansi itu? Jadi, akuntansi menurut menurut Akuntansi Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI adalah proses pengidentifikasian, pencatatan, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian keputusan. Jadi, akuntansi ini diperlukan di segala bidang untuk terutama itu untuk di entitas bisnis. Jadi, untuk mengelola informasi keuangan dan juga transaksi-transaksi agar untuk membuat keputusan. Terus, peran utamanya meliputi sebagai sarana untuk pengambilan keputusan strategis, pengendalian keuangan, pemenuhan kewajiban perpajakan, serta memberikan transparansi bagi pemangku kepentingan. Jadi, ini akan digunakan untuk pihak internal dan eksternal untuk mengambil keputusan. Seperti itu. Next. Nah, jadi di sini ada konsep persamaan dasar akuntansi. Jadi ini tuh merupakan fondasi sebelum kita lanjut lebih jauh nih. Jadi dalam akuntansi itu ada yang namanya aset. Aset itu sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Jadi mereka tuh harus setara antara sisi kanan dan sisi kiri. Nah, aset ini merupakan segala sumber daya yang dimiliki perusahaan yang memiliki nilai ekonomi, kayak misalkan uang, terus juga ada barang dagang, seperti itu. Sedangkan liabilitas itu merupakan hutang atau kewajiban yang dilakukan perusahaan dan harus dibayarkan nih di masa depan. Jadi untuk membuat bisnis pasti kita nggak cuman punya aset aja, tapi kita juga bisa dan memang harus ada konteks di liabilitas tersebut. Dan juga yang terakhir itu ada ekuitas, yaitu hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban. Jadi ekuitas ini merupakan modal. Jadi tentunya kalau misalkan teman-teman mau bikin bisnis, pasti pasti ada yang namanya investasi untuk modal. Seperti itu. Jadinya ini merupakan komponen-komponen awal dari akuntansi. Nah, jadi di akuntansi itu ada yang namanya akun-akun yang biasanya dicatat nih di buku besar, di laporan keuangan. Nah, jadi akun itu ada dua. Yang pertama itu akun real. Akun real ini itu saldonya itu berlanjut dari satu periode akuntansi ke periode berikutnya. Jadi satu periode akuntansi itu biasanya 1 tahun ya teman-teman. Nah, itu akun ini tuh tidak ditutup pada akhir periode, melainkan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, jadi ini akun yang nggak akan dihapus gitu di akhir periode itu ada akun aset, liabilitas dan ekuitas yang tadi. Sedangkan kalau temannya nih akun nominal, itu akun yang saldonya itu harus ditutup atau dihapus ke akun modal pada akhir periode akuntansi. Jadi ini merupakan akun sementara seperti itu. Akun ini bertujuan untuk mengukur kinerja perusahaan selama satu periode tertentu. Nah, ini tuh dicatat dicatat di laporan laba rugi. Jadi bedanya kalau akun real itu dicatat di laporan posisi keuangan, kalau akun nominal itu di laporan laba rugi.
Contohnya itu akun pendapatan dan akun beban. Jadi tentunya untuk mencatat sebuah laporan keuangan, kita harus tahu posisi mana yang bertambah di kredit dan posisi mana yang berkurang di kredit seperti itu. Kalau misalkan harta, dia itu kalau bertambah itu di debit, sedangkan berkurang di kredit. Terus kalau utang, dia bertambahnya di kredit dan berkurangnya di debit. Kalau modal atau ekuitas, dia bertambahnya di kredit dan berkurangnya di debit. Kalau pendapatan, dia bertambahnya di kredit dan berkurangnya di debit. Kalau biaya atau beban yang tadi akun nominal, itu bertambahnya di debit dan berkurangnya di kredit. Jadi kalian ingat rumus HUM, PB, harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Itu. Next. Nah, jadi kita bahas di aset dulu ya. Aset ini saldo normalnya di debit atau bertambahnya di debit. Nah, aset ini merupakan segala sumber daya yang dimiliki perusahaan yang memiliki nilai ekonomi. Jadi ini terbagi menjadi tiga nih. Ada aset lancar, aset tetap, dan aset tak berwujud. Kalau aset lancar itu aset yang mudah dicairkan. Kayak misalnya diputar kembali menjadi bentuk aset lain seperti itu. Kayak misalnya dijual atau digunakan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya kayak cash atau uang, piutang usaha, perlengkapan, dan persediaan barang dagang. Nah, selanjutnya itu ada aset tetap. Aset tetap ini merupakan aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Jadi kalau kita misalnya memang mempunyai bisnis, kan pasti kayak punya properti, ataupun tanah, ataupun kendaraan. Nah, itu masuknya ke aset tetap. Jadi, nah ini tuh tingkat likuiditasnya tuh rendah. Kalau aset lancar itu tinggi. Contohnya itu kayak tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan kantor. Nah, terakhir ini aset tak berwujud nih. Ini mungkin cukup asing di teman-teman, karena ini merupakan yang biasa kita temui, cuma ternyata ini tuh aset gitu teman-teman. Nah, jadi ini aset non fisik yang memberikan hak istimewa atau nilai ekonomi jangka panjang bagi perusahaan. Contohnya tuh kayak copyright, merek dagang, hak paten, seperti itu. Itu juga masuk ke dalam aset perusahaan. Finansial atau utang perusahaan eh, kepada pemilik modal, kepada pihak lain yang timbul dari transaksi masa lalu. Dan ini tuh wajib dibayarkan ya, kurang dari 1 tahun. Nah, ini tuh ada dua jenis liabilitas sebenarnya. Nah, ada yang liabilitasnya itu lancar atau kurang dari 1 tahun. Kalau liabilitas jangka panjang itu biasanya berjalan periodenya lebih dari 1 tahun. Nah, liabilitas lancar itu dilunasinya dalam jangka pendek dan satu siklus akuntansi. Sedangkan kalau liabilitas jangka panjang itu bisa berlanjut. Contohnya kalau liabilitas lancar ada utang usaha, utang utang bank jangka pendek, utang gaji, dan pendapatan diterima di muka. Sedangkan kalau liabilitas jangka panjang itu kayak utang obligasi, utang bank jangka panjang, utang hipotek, dan liabilitas pajak atau pensiunan. Nah, selanjutnya itu ada ekuitas. Kalau ekuitas ini merupakan hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban atau utang yang dimiliki perusahaan. Jadi tuh ekuitas ini tuh merupakan hasil pengurangan dari seluruh seluruh aset perusahaan yang dikurangi oleh kewajibannya. Jadi dia udah utangnya itu udah dibayar gitu. Nah, ini tuh disebut sebagai modal yang mencerminkan nilai bersih perusahaan bagi para pemegang saham atau pemiliknya. Nah, jenis-jenis modal tuh ada macam-macam teman-teman. Ada namanya share capital atau modal store. Jadi investor yang menginvestasikan di perusahaan, terus ada modal dari pemilik, terus ada laba ditahan atau laba yang diinvestasikan kembali atau akumulasi. Terus ada yang namanya saham treasury, yaitu saham yang ditarik atau dibeli kembali. Nah, ini tuh menjadi pengurang modal. Biasanya yang sering ditemukan itu di share capital sama owners capital sih. Selanjutnya, ini adalah tahapan siklus akuntansi secara umum. Nah, yang pertama, kalau misalnya ada transaksi nih, misalnya si A membeli buku seharga 100.000. Nah, itu pasti di transaksinya itu diidentifikasi dulu yang pertama kali, yaitu mengumpulkan bukti transaksi seperti nota, faktur, atau kwitansi. Ini ada contoh-contohnya di sini ya, teman-teman. Terus yang kedua itu ada analisis transaksi. Nah, jadi ini masuknya kemana nih? Apakah ini pengurangan aset atau peningkatan aset atau justru ini tuh hutang seperti itu. Terus yang ketiga itu ada pencatatan atau jurnal umum. Jadi itu jurnal yang paling utama gitu setelah analisis. Yaitu dia tuh mencatat transaksi ke dalam buku jurnal umum sesuai kronologi. Jadi tuh pencatatan pencatatan dalam akuntansi itu harus kronologis ya teman-teman. Kayak tanggalnya tuh harus urut seperti itu. Terus yang keempat tuh ada pemindah bukuan atau posting ke buku besar.
yaitu memindahkan data dari jurnal umum ke dalam buku besar masing-masing akun. Jadi itu di dalam buku besar ini kan ada contohnya ya. Dalam buku besar itu tuh masing-masing akun tuh di-post gitu, dipisah-pisahin agar mudah untuk dibuat jurnal setelahnya. Terus yang kelima itu penyusunan neraca saldo. Nah, di sini tuh neraca saldo itu menyusun daftar saldo dari seluruh akun di buku besar untuk memastikan keseimbangan antara debit dan kredit. Jadi ini tuh ditulis semua gitu loh, antara akun aset, liabilitas, sama ekuitas. Itu dari asetnya tuh harus balance sama liabilitas plus ekuitas tadi di neraca saldonya. Yang keenam itu ada jurnal penyesuaian. Nah, ini biasanya nih buat anak-anak akuntansi atau anak-anak FEB yang memang belajar jurnal penyesuaian ini cukup tricky ya atau menjebak karena di sini tuh kita menyesuaikan akun-akun yang memang sudah dicatat sebelumnya. Kayak misalnya ada eh, investasi di bank. Nah, itu kan ada bunganya tuh biasanya atau menyetorkan uang ke bank tuh ada bunganya gitu atau mau gimana. Nah, itu tuh nanti bunganya itu tuh dicatat gitu, dicatatnya tanggal berapa. Seperti itu. Nah, itu tuh biasanya agak sedikit ribet untuk ngitungnya gitu. Terus yang ketujuh itu ada penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi setelah AJP tadi, nah itu tuh kita buat lagi neraca saldonya gitu. Akan memastikan saldo itu udah akurat setelah penyesuaian dilakukan. Nah, setelah neraca saldo setelah penyesuaian, itu baru kita susun laporan keuangan nih. Ada banyak nih, ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, terus ada neraca dan laporan arus kas. Nah, biasanya yang paling penting itu ada laporan laba rugi sama laporan perubahan modal atau retained earnings dan neraca. Kalau cash flow atau arus kas itu biasanya beda sendiri gitu loh. Dan dia biasanya bisa dipakai setelah siklus ini selesai semua baru dibuat itu juga bisa. Terus yang kesembilan itu ada jurnal penutup yaitu menutup akun-akun nominal tadi yang pendapatan dan beban ke akun modal. Jadi itu nanti akun-akun pendapatan sama beban tuh nggak ada lagi teman-teman. Udah di, udah diakumulasikan ke akun modal atau ekuitas tadi. Terus yang terakhir ini jurnal pembalik. Ini tuh opsional ya. Ini tuh dilakukan kalau ada kesalahan catat gitu. Misalnya kesalahan catat pada eh, debit kreditnya. Nah, misalkan aset malah bertambah di kredit. Nah, itu tuh di jurnal pembalik itu nanti dibenerin seperti itu kurang lebih secara teoritis. Nah, ini ada contoh analisis transaksi akuntansi. Nah, ini udah ada soal sama jawabannya ya. Nah, ini kan pada tanggal 1 nih. Pada tanggal 5 April, Pak Bambang menyetorkan modal berupa uang tunai sebesar 50.000. Berarti yang bertambah itu di asetnya atau di akun kas. Nah, terus juga di akun sebelahnya, di sisi sebelahnya, di ekuitas atau modal itu bertambah juga. Jadi kurang lebih analisis awal tuh seperti itu, teman-teman, sebelum masuk ke jurnal-jurnalan. Terus yang kedua itu 10 April membeli perlengkapan kantor senilai 2 juta secara tunai. Nah, di sini berarti aset atau kasnya itu berkurang. Karena dia bayar tunai dong. Jadi 2 jutanya berkurang. Terus juga aset yang satu lagi di akun perlengkapan dia bertambah gitu. Jadi perlengkapan sama peralatan itu punya akun sendiri ya teman-teman. Terus yang ketiga itu ada menyelesaikan jasa untuk pelanggan dan menerima pembayaran tunai sebesar 5 juta. Nah, penerimaan pendapatan itu masuknya ke sisi aset atau kas yang bertambah 5 juta. Terus di sisi kanannya ekuitas atau modalnya bertambah. Seperti itu. Terus yang keempat, eh, perusahaan melunasi utang usaha kepada supplier sebesar 3 juta secara tunai. Nah, tanggal 15 ini berarti dia bayar hutang nih, asetnya berkurang dong kasnya. Nah, liabilitasnya juga berkurang. Jadi sisi kanan kirinya sama-sama berkurang. Terus yang kelima itu membayar gaji karyawan bulan ini sebesar 4 juta. Nah, ini tuh berarti aset atau kasnya perusahaan tuh berkurang karena buat bayar gaji. Nah, terus untuk sisi kanannya karena eh, beban itu mengurangi ekuitas, jadi ekuitasnya atau modalnya berkurang. Nah, yang terakhir itu pada tanggal 20 April itu membayar tagihan listrik dan telepon sebesar 2 juta. Nah, berarti aset atau kasnya itu berkurang. Terus ekuitas atau modalnya juga berkurang, gitu teman-teman. Ini tuh masih gambaran secara penaikan penuh penambahan pengurangan secara umum ya. Jadi belum masuk ke
hitung-hitungannya. Karena ini untuk perkenalan aja dulu, teman-teman. Nah, jadi ini tadi analisisnya. Di sini tuh ada beberapa kejadian nih. Yang pertama itu ada peningkatan aset. Terjadi saat kita menerima kas dari modal atau pendapatan. Terus ada penurunan aset. Terjadi saat kas keluar untuk beli perlengkapan, bayar utang, atau bayar beban. Terus yang ketiga ada liabilitas berkurang. Itu terjadi ketika membayar utang kepada pihak luar. Jadi utangnya tuh utangnya tuh berkurang, utang usahanya. Terus yang keempat itu ada ekuitas berkurang. Ini tuh terjadi ketika perusahaan menanggung beban kayak gaji, listrik, telepon, terus ada beban asuransi gitu juga termasuk. Terus beban itu tuh ibarat kata tuh biaya yang harus dikeluarkan. Itu dicatatnya sebagai beban sehingga mengurangi total keuntungan atau modal pemilik. Gitu. Dan yang terakhir itu pada transaksi nomor 2, kan itu membeli perlengkapan. Nah, aset kas itu memang berkurang, namun digantikan oleh aset lain atau perlengkapan dengan nilai yang sama. Jadi, tetap balance antara pengeluaran dan pemasukan. Jadi, total aset secara keseluruhan itu belum berubah. Seperti itu, teman-teman. Oke, di sini tuh ada contoh video pembelajaran yang aku eh, searching di YouTube. Kalian kalau misalkan memang penasaran atau memang masih ingin tahu nih akuntansi lebih lanjut, itu bisa dicek di dua video ini. Atau nanti kalau misalnya mau nanya-nanya, itu bisa juga ke aku. Oke, jadi sekarang time to quiz. Di sini aku harap semoga teman-teman bisa menjawab ya, karena ada 5 soal. Oke, kita play. Nah, Jawabannya Denat. apa tuh, Dek? Opsinya apa tuh, Dek? Proses pengidentifikasian, pencatatan, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian-penilaian dan keputusan yang jelas. Yeay, jawabannya benar. Di bawah ini yang merupakan contoh liabilitas jangka panjang adalah Kak Tea. B, Cikgu. Tentang Betul, obligasi. itu apa? Utang obligasi. Oke, oke, benar jawabannya. Pak Doni mempunyai warung bernama Berkah Ibu. Ia menyetorkan uangnya untuk operasional warungnya. Maka dalam akuntansi, ini akan memengaruhi apa? Jawabannya apa nih yang ada di soal? Baik, terima kasih Cikgu atas kesempatannya, Anja. Jadi jawabannya menurut aku tuh yang E, karena diketahui kan dia menyetorkan uangnya untuk operasional. Makanya asetnya dia juga bertambah, terus modalnya dia juga bertambah. Aduh, kenapa benar semua ya? Nah, next. Di sini ada izin ya, pakai namanya. Sini ada Pak Ramzi membeli perlengkapan sebesar 350.000. Maka ini akan memengaruhi akun. Aku bisa coba jawab. Menurut aku jawabannya A, yaitu kasnya berkurang 350.000 dan perlengkapannya bertambah 350.000. Karena dia membeli perlengkapan, jadi kasnya atau uangnya akan berkurang sejumlah perlengkapan yang dia beli, sedangkan perlengkapannya akan bertambah karena dia membeli perlengkapan tersebut. Yeay, benar. Ini soal terakhir. Perbedaan mendasar dari akun real dan akun nominal. Oke, Penjelasan lagi, yuk. jawaban saya D, Cegu. Yeay, benar. Nah, lanjutnya kesimpulan. Jadi, dari yang kita pelajarin tadi, akuntansi itu merupakan fondasi penting dalam dunia bisnis yang berfungsi sebagai sistem informasi untuk mencatat, mengolah, dan mengomunikasikan data keuangan agar dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang tepat. Jadi intinya itu semua yang ada di dalam akuntansi itu proses transaksi, terus proses analisis, pencatatan itu nantinya akan ngefek gitu, akan digunakan untuk kepentingan perusahaan baik untuk internal maupun eksternal. Udah selesai. Ini profil diri aku. Ya, tadi udah aku sebutin. Kalian kalau misalkan memang mau masih nanya-nanya bisa ke medsos yang ada di bawah ini. Yeay. Terima kasih teman-teman.